Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, semangat ya Bu ya. Udah sarapan Ibu? Alhamdulillah sudah. Sarapan apa tadi? Hari ini sarapannya spaghetti. Oh ya sudah. Di anak TK. Oh ya baik, luar biasa. Bagaimana Ibu tadi anak-anak di kelas? Tadi kan Ibu habis mendampingi anak-anak dulu ya di kelas. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini semangat ya Bu ya. Semangat. Hadir semua Ibu? Hari ini ada yang sakit, Ada yang sakit, ada yang Tapi semuanya semangat semua ya Bu? Alhamdulillah semangat. Baik, Ibu Mu dan Ibu Deti kemarin kan saya sudah observasi ya di kelas 3 dan ada satu orang yang bernama Abela mempunyai hambatan, di antaranya sering menarik diri ya Bu ya, terus kurang fokus dan juga dari tangannya lemah sehingga keterampilan menulisnya sangat kurang mudah tersendat. Nah, kondisi mana menurut Ibu yang paling mendesak akan kita urai hari ini? Paling yang sensori tangannya ya. Ibu membeli sensori tangan karena memang dia kan masih belum mampu ya untuk di tangan. Jadi selama pembelajaran dari mulai kelas 2 tuh fokusnya tuh biar dia punya kekuatan untuk bisa megang pensil. jadi karena selama ini kan adalah kelemahannya itu dari megang pensilnya ya Bu ya. Kalau untuk membaca begitu masih bisa mengerti, tapi untuk megang pensil itu sama sekali nggak ada kekuatannya ya Bu. Jadi baik kita sekarang akan pilih tentang hambatan ini ya, keterampilan menulisnya ya. Nah, selama ini adalah menulisnya seperti apa Bu? Jadi kadang dia megang sendiri, kadang pakai yang karet tambun. Pensilnya. Jadi pensilnya diikat sama karet tambun, jadi biar dia agak mau neken. Jadi kalau pensil tuh karena kecil jadi dia kesulitan untuk nekennya. Kalau spidol kapur dia bisa megangnya. Kalau pensil itu masih kesulitan. Berarti kalau alat tulisnya yang lebih besar adalah masih bisa pegang ya Bu ya. Tapi kalau yang kecil lebih kesulitan ya, kami kurang erat menggenggam pensilnya itu ya, sehingga untuk menulisnya itu masih belum terarah gitu ya, masih gitu. Nah, bagaimana perasaan Ibumu dan Ibu Deti selaku wali kelas sendiri saat mencoba mengajak Adela ini berkomunikasi dalam seminggu terakhir ini? Komunikasi Adela itu seperti apa? Untuk komunikasi Adela sama teman-teman di kelas, alhamdulillah komunikasinya lancar ya. Kalau buka jadi kalau kita nanya jawabnya 60 alhamdulillah. Udah dua arah komunikasinya. Terus Adela itu bisa menerima perintah? Iya bisa. Melaksanakan perintah? Bisa. Cuman kayak hasil observasi kemarin dan juga hasil dari Ibu juga ya, kalau ketika kolaborasi atau apa paling suka konsentrasinya nggak bisa sepenuhnya ya, jadi nggak bisa sampai tuntas ya, Iya. Itu komunikasi berarti selama ini lancar ya Bu ya, seminggu ini komisi lancar. Dalam situasi seperti apa biasanya adalah terlihat paling nyaman atau merespon instruksi singkat Bu? Kalau yang murni saat kita pengen jawab perasaannya, dan sarapannya apa, Pikirannya kemana. Jadi pagi-pagi masih semangat, masih seperti itu cepat gitu responnya ya, langsung ya. Setelah dia semangat cerita. Seperti itu. Oh gitu, bahkan malah pengen dulu ya ya. Jadi ketika pagi-pagi ditanya, gitu, dia semangat langsung ini apa sih yang dijawab gitu ya. Terus kalau misalnya itu adalah terlihat nyaman ya, tapi kalau ada hal-hal yang membuat adalah tidak nyaman, biasanya ketika ditanya atau kondisi atau kegiatan apa yang buat adalah kurang nyaman? Itu kalau misalnya temennya tuh ngajaknya memaksa itu lari, misalnya abang tuh pengennya diadu omong atau pelan-pelan. Jadi kalau kadang-kadang suka ngomong ayo. Jadi kalau misalnya temennya misalnya ada kesini atau jawab atau ini kurang nyaman ya, jadi harus benar-benar bisa mengambil hatinya ya, membuat dia nyaman. Kayak tadi hubungi pagi apa kabar Adela, atau cerita tentang apa gitu, liburan dan lain sebagainya, nyaman. Jadi Adelanya bisa menjawab dengan semangat cepat gitu ya. Saat aktivitas kelompok nih Bu ya, apa yang memicu Adela untuk langsung menarik diri?
Misal jika ada kolaborasi baik itu dalam materi pembelajaran atau kegiatan praktik lainnya, kondisi seperti apa saat Adela itu sedang menarik diri dari temannya tidak mau bergabung gitu. Kalau abang kan kalau untuk kelompok kayak gitu di kelas itu dia harus diarahkan dulu ke yang gitu. Jadi kalau mau ini nggak bisa dia langsung ikutan kumpul sama teman-teman, jadi harus diarahkan dulu ke yang gitu. Berarti benar-benar apa sih peran guru kelas dan guru pendamping itu ketika berkolaborasi ya Bu ya. Ada abang itu nggak bisa seperti anak yang lain yang langsung kumpul gabung ya, jadi benar-benar dibimbing, diarahkan gitu sehingga abang mau bergabung gitu. Biasanya bergabungnya bisa tahan lama nggak Bu dalam kelompok? Enggak sih, kadang cuma 15 menit. Jadi kalau belum mau bertahan lama tuh harus ini dulu, kita harus negosiasi dulu. Seperti ada sini kita makan siang, bantuin temennya ya Bang. Gitu. Jadi nggak bisa yang dia sendiri lama di situ. Gitu. Jadi harus diarahin dulu benar-benar. Nanti ininya lama ya, kerjanya bantuin temennya ya. Jadi dia baru mau. Jadi dikasih pemahaman dulu, dikasih negosiasi dulu biar abang paham baru mau bergabung ya. Kalau misalnya tiba-tiba, kerja kelompok ini nggak bisa ya, harus diarahkan dan tetap harus didampingi ya Bu ya. Nah, selain menulis pensil, aktivitas fisik permainan apa yang pernah Adela coba dan berhasil? Kemarin kan abang itu pun untuk megang pensilnya kan susah ya dia. Jadi yang pernah ibu coba, Jadi kayak apa? Ngejepit, jadi dia ngejepit kertas, ngejepit jemuran, dia udah mulai bisa. Terus kayak nyendok, nyendahin benda kacang hijau, pakai gelas, pakai sendok dia bisa, pakai jari dijeput juga dia bisa. jadi itu udah ibu coba, udah dilaksanakan dan berhasil ya. Ada perkembangan. Ada. Awalnya bagaimana Bu? Lagi pertama kali ibu nyoba abang menjepit benda, pertama ibu lakukan awalnya seperti apa? Ya diarahin, dikasih tahu Bang ini caranya gini ya. Jadi dipegangin si jempol sama jari bendanya. Jadi ke abang tuh harus kita contohin, tapi langsung itu sama tangannya dia. Jadi dia lama-lama terbiasa. Jadi awalnya masih dipegangin tangannya, tapi sekarang tuh udah terbiasa, udah bisa sendiri gitu ya. Baik, luar biasa, berarti ada perkembangan dan itu udah berhasil diterapkan ya Bu ya. Nah, berapa lama durasi maksimal Adela bisa bertahan konsentrasi, kontak mata atau fokusnya Bu? Kalau pakai media tuh bisa sampai 15 menit. Bisa kartu kayak kemarin kartu dia lumayan lama tuh, bentuknya 15 menit. Bisa tahan ya 15 menit. Kalau misalnya tidak pakai media, bisa untuk ceramah berapa lama? Oh, pakai. Gini, udah gini. Jadi benar-benar harus membuat pembelajaran yang menarik, Yang ada senang sama gambar, kartu, sama spidol tuh dia senang. Jadi kita harus bisa apa tuh bagaimana menjadikan pembelajaran yang diminati Adela ya, sehingga Adela tidak mudah bosan gitu. Jadi fokusnya dia bisa bertahan ya Bu ya. Kalau misalnya pernah nggak Bu, Adela waktu pembelajaran sebentar misalnya udah nggak fokus gitu, padahal gurunya udah menyiapkan kayak kartu gitu, dan enggak, belum pernah itu. Jadi kalau pakai kartu alat peraga yang menarik, fokusnya lebih bertahan lama ya. Berarti harus menggunakan alat peraga yang menarik dan Adela sukai ya. Nah, pengalaman Ibu Mut dan Ibu Deti selaku guru kelas, apa hambatan terbesar yang membuat strategi sebelumnya tidak berjalan optimal? Kan tadi udah yang berhasil udah ada ya, pasti kan selain yang berhasil ada juga pernah nyoba tapi gagal atau belum optimal gitu. Apa kira-kira Bu? Kalau di video mah udah bisa itu tidak balik pas kelas 2 awal-awal masuk di kelas 2 tuh dia nggak mau sama mau nyoba kelas itu karena mungkin baru-baru dari kelas 2 kelas 2 jadi masih awalan ya, jadi masih mengenal Jadi Jadi pas waktu pertama kali mendampingi gitu ya, pertama kali kelas 2, nah itu jadi menerapkan strategi apa itu masih belum optimal ya, karena akhirnya dia tuh kalau nolak tuh dia beneran nolak, nggak mau. seperti apa Bu? Dia bilang abang nggak mau belajar, abang mau main di luar. Jadi yang kita dulu ya udah ngikutin main keluar gitu. Karena dipaksa juga dia
tantrum kalau kebetulan ya. Kalau pas juga ini alhamdulillah abang masuk mood gak ada juga, abang udah bisa Kita tahu harus pakai Ya, jadi karena sudah akrab, sudah dekat, sudah dapat hatinya Adela. Jadi Adela sekarang udah mulai ngikutin ya. Jadi strategi yang digunakan juga udah bisa optimal digunakan. Ya baik, tadi kan strateginya. Nah, sekarang alternatif media yang bisa Ibu Mut dan Ibu Deti bisa untuk memecah instruksi menjadi lebih pendek atau lebih sederhana. Misalnya kan kalau pembelajaran matematika di kelas reguler lain kan perlu hitungan mengurutkan angkanya misalnya dulu ratusan. Kalau Adela kan belum nih. Strategi apa yang Ibu selaku pendampingnya yang lebih disederhanakan sehingga Adela bisa lebih memahami dengan cepat gitu Bu. Sesuai kemampuan kita pakai kartu ya, benda konkret atau kartu yang ada angkanya. Kalau abang kan masih belajar di 1 sampai 20 meskipun sudah bisa, tapi kalau misalnya disuruh ngurutin itu masih belum terlalu lancar, jadi pakainya kartu, medianya kartu. Jadi kalau yang lain udah puluhan ratusan, kalau abang mah 1 sampai 20 menggunakan benda konkret, kartu bilangan atau benda-benda ya sekitarnya. Kalau dengan cara seperti itu bisa berhasil. Siapa orang atau teman sekelas Adela yang paling cocok atau disukai Adela gitu? Maliku. Siapa tuh Maliku? Kenapa Maliku cocok gitu buat Adela? Karena dia ngomong ya, jadi mengajari dan gak maksa gitu. Kalau dia mah ngomong dulu aja abang, baru megang tangannya, baru ngajak. Ya, Adela kan sering ke Maliku ya. Kalau yang lain bagaimana? Paling Hamzah ya, Hamzah yang cewek-cewek, ada yang perempuan. semuanya sih ya. Cuman yang disenangi Maliku itu ya. Nah, strategi kecil apa yang paling layak untuk Ibu Mut atau Bu Deti coba terapkan kepada Adela untuk esok hari yang lebih baik untuk perkembangan? Karena kan kita fokusnya mengembangkan karena Adela tangan lemes di keterampilan menulis rendah, jadi Ibu akan menggunakan strategi apa untuk meningkatkan keterampilan menulis Adela? Kembali melanjutin yang udah biasa digunakan Adela, kayak misalnya jepitan jemuran, terus karet gelang yang dimasukin ke botol, terus kadang pasir ingetin, pokoknya yang udah biasa Adela lakuin dilanjutin lagi ya. Apakah ada penambahan strategi lainnya? Kayak nyebut daun Sama juga itu yang dilatih atau ajarnya ya, selain jepitan, ada yang remas-remas juga yang harus play-doh itu ya. Nah, untuk menerapkan strategi itu apa yang Ibu butuhkan gitu supaya strategi itu bisa terlaksana dengan baik? Yang dibutuhkan apa aja nih? Misalnya media atau alat atau partner, guru dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan? dari rumah sekitar ya, karena terus media pasti ya, Media ada peraganya. Dari situ untuk mendapatkan itu bisa dengan mudah atau ada kesulitan untuk mendapatkan media sehingga bisa terlaksana. Kalau bisa kita memakainya di lingkungan lingkungan, jadi kalau nggak ada yang harus dibeli mungkin bisa, tapi kebanyakannya yang ada yang di sekolah beragam itu berbasis alam lah ya. Anak tuh benar-benar turun langsung ke alam ya. Walaupun ada tangannya lemah, jadi bisa ngambil langsung ke pepohonan gitu ya. Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mencatat atau mengukur perkembangan Adela dengan menggunakan strategi itu? Cara mengukurnya seperti apa? Apakah sudah berhasil atau belumnya? Cara mengukurnya seperti apa? dilihat dari perkembangannya, sama palingnya dicatat juga ya, ya, jadi ada jumlahnya. Jadi di disimpan juga ada, paling nanti kalau nggak abang dia targetan kan di situ ada gambar kasar, kalau bisa mencapai ya cuma checklist gitu. Berarti dari hasil belajarnya dilihat ya, baik itu dari yang checklist atau misalnya jurnal sama dari sebelum, jadi penghubung. Jadi dari situ bisa dilihat perkembangan Adela, apakah strategi yang digunakan itu berhasil atau masih harus dikembangkan lagi. Dan Ibu Mut, Ibu Deti, terima kasih banyak atas waktunya yang luar biasa sekali. Sekarang bisa bersama Ibu kita ngobrol-ngobrol. Nih, kapan ada waktu lagi Bu, kita akan membahas perkembangan Adela setelah strategi itu digunakan.
Boleh. Ada waktu lagi misalnya kan ibu kan sekarang mulai besok kan akan menggunakan strategi itu lebih baik lagi ya dengan tambahan yang lain. Nah ada waktu laginya mungkin apa sebulan atau berapa minggu lagi nanti kita bisa ngobrol sampai lagi untuk membahas perkembangan Adela yang kemarin gitu. Boleh. Minggu depan? Boleh. Baik kan ya, kita sepakati ya. Ya. Minggu depan kita ngobrol lagi untuk membahas perkembangan Adela setelah diterapkannya strategi tadi ya Bu ya. Ya. Semoga berhasil, tetap semangat